الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkuru ni'matallahi alaikum, sebut-sebutlah, ingat-ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Jadi disuruh ingat-ingat nikmat Allah. Jadi nikmat Allah ini ingat-ingat semuanya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ingat-ingat. Nah, ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jarang kita lakukan ya, jarang kita lakukan. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, ingat-ingat ya, nikmat-nikmat Allah, jangan kesusahan itu. Selama ini kan kita kurang duit, ya Allah, kesandung jedek, ya Allah, ya kena susah, ya Allah. Jadi susah-susah itu ini ya. Ini ingat-ingat nikmat-nikmat Allah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kasih kesehatan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kasih rezeki, kasih makan, kasih minum, putra-putri sehat, keluarga sehat, kita sehat ya. Ingatlah. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum, apa ada ya dari selain Allah, makhluk ini selain Allah, ghairullah, selain Allah, yarzuqukum, yang ngasih rezeki sama kamu? Ada nggak yang ngasih rezeki sama kamu ya? Nah, coba lihat, selama ini kita pegawai, karyawan merasa pabriknya sendiri terus gitu. Jadi telat mlebu pabrik, wes kabeh di seneni, muring-muring kabeh. Anak bojone di seneni, tapi telat sholat. Telat sholat, ndak pernah muring-muring. Telat napa? Jumatan ndak pernah muring-muring. Apa lek Jumatan ini kerja, muring-muring. Nah, lihat. Seolah-olah yang ngasih rezeki bos pabrik, direktur, ya. Seolah-olah yang ngasih rezeki itu adalah makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita disadarkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum, apakah ada selain Allah dari makhluk-makhluk ini yang memberi rezeki kamu, yang ngasih sehat kamu? Dokter bisa ngasih sehat, dokter bisa menjaga. Berapa banyak dari resep-resep dokter yang belum cocok, ganti resep lain, ya kan? Ayo ini coba diminum dulu, nanti sehari, 2 hari, 3 hari, kalau misalkan berkurang sakitnya, rasa sakitnya atau gregesnya atau gimana, ya, nanti kembali lagi ya, diminum terus. Tapi kalau enggak ya dihentikan dulu, kesini lagi nanti. Kan betul. Berarti nopo nyoba dokter pun nyoba dicoba, resep ini, dosis ini kurang, berarti ditambahi dosis. Oh kalau obat ini belum cocok, kasih obat yang lain. Coba, bukan yang ngasih sembuh, bukan yang ngasih kesehatan dokter ya, yang ngasih kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada cerita ya. Nabi Allah Musa alaihissalam suatu saat sakit gigi. Nabi Musa sakit gigi. Jadi kalau kita sakit gigi, diangen-angen ya. Untuk menghibur diri diangen-angen, ya Allah penyakitin Nabi Musa ya. Berarti awak dewe kena untuk ganjaran insyaallah. Pokoknya sabar dengan Rasulullah ini kok
Jadi suatu saat Nabi Allah Musa alaihissalam sakit gigi, mantuni bermunajat kepada Allah minta obat. Lantas singkat cerita, Nabi Allah Musa ini melalui malaikat Jibril dikasih tahu, disuruh ngambil rumput yang ada di samping beliau, samping rumah beliau. Disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil rumput untuk dijadikan obat, ya, dengan entah ditempel atau di keremus Nah, intinya pokoknya dari rumput tersebut. Subhanallah sembuh. Mantul itu selang beberapa waktu malih agak lama ternyata sakit gigi lagi. Nah, secara akal akhirnya Nabi oh iya, yang kemarin pakai rumput tumbuhan itu bisa sembuh. Secara akal pakai itu aja biar sembuh, tanpa bermunajat kepada Allah, ya. Langsung Nabi Musa alaihissalam mengambil rumput dan tumbuh-tumbuhan tersebut dipakai obat. Subhanallah, gak waras-waras, tidak sembuh-sembuh. Begitu beberapa kali dipakai tidak sembuh-sembuh, ya, bermunajat lagi kepada Allah. Nabi Musa bermunajat, tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kok gak sembuh-sembuh? Kok gak sembuh-sembuh? Dulu sakit gigi pakai obat tersebut sembuh. Sekarang sakit gigi juga pakai obat tersebut tidak sembuh. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam dikasih teguran, wahai Musa, yang menyembuhkan sakit gigi itu aku atau rumput tersebut atau obat tersebut. Baru Nabi Musa terkaget-kaget, ya Allah, iya. Nabi langsung sadar, ya. Nabi langsung sadar, ditegur, ya Allah, betul. Jadi yang pertama munajat dulu kepada Allah, minta obatnya, baru dipakai obat. Yang kedua tidak pakai munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah pakai langsung pakai obat tersebut, ternyata tidak sembuh-sembuh. Ini hikmah di situ, menunjukkan bahwasanya Allah mengingatkan kita dari cerita tersebut. Allah memberikan hikmah di situ, bahwasanya yang ngasih sembuh adalah Allah. Masalah obat itu adalah ikhtiar, dan kita tetap wajib ikhtiar, harus kita ikhtiar, ya. Nabi saja ikhtiar, apalagi kita yang bukan Nabi, ya. Ini salah satu hikmah di balik itu semua, ya. Kita diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala supaya mengingat-ingat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlul qura, andai kata penduduk suatu negeri, ya. Siapa penduduk suatu negeri? Ya, kita ini termasuk manusia. Yang diingatkan adalah manusia. Amanu, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lantas wattaqu, dan mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa secara global? Adalah menjalankan, mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah, mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah tanpa terkecuali, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah tanpa terkecuali. Makna daripada takwa kepada Allah. Apabila bisa penduduk negeri tersebut, ya, bertakwa kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah, apa jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala? La fatahna alaihim barakatum minas sama'. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan atas mereka, penduduk-penduduk negeri tersebut, apa? Barakat minas sama', berkah minas sama',
dari atas langit. Maksudnya apa? Rizki, hujan, ya, cuaca yang baik, ya, yang tenang, bukan cuaca yang ekstrim. Kalau keterangannya kemarin ada cuaca ekstrim yang menghantam sampai menyiksa daripada kaum Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad. Ya, setelah mereka membangkang kepada Allah, berbuat mungkar, bermaksiat kepada Allah, dinasihati oleh Nabi Hud alaihissalam, tetap saja dalam kemungkaran. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengirim apa? Mengirim panas, cuaca yang ekstrim, panas, kering, sehingga tumbuh-tumbuhannya tidak tumbuh sampai mereka kelaparan. Kemudian setelah mereka sudah kelaparan, dikirim angin yang sangat dingin, cuaca ekstrim. Angin dingin itu termasuk juga tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka sudah kedinginan, tidak kuat dengan dingin, dikirim lagi tentaranya Allah. Apa? Angin yang sangat kencang, entah itu angin topan, puting beliung, sak macamnya, dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentaranya berupa angin, sehingga sampai di tafsir tersebut diceritakan bahwasanya kaum Ad ini sampai bergelimpangan kena angin puting beliung, yang kelaparan, kemudian dikasih dingin, habis itu dihantam dengan angin yang sangat kencang, sampai tubuh mereka, mayat-mayat mereka sampai bergelimpangan di padang pasir, sampai ditutupi oleh pasir. Itu adab Allah kepada kaum Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad. Ya, karena apa? Mereka melakukan riba dengan kekayaan mereka, dan menipu di dalam jual beli, ada tipu menipu dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah ngasihkan kenikmatan berupa kekayaan, tanaman yang sangat subur dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi karena kemaksiatan mereka kepada Allah, kedurhakaan mereka kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikirim tentara Allah berupa apa? Jadi kelaparan, kekeringan, habis itu cuaca dingin. Setelah cuaca dingin dikirim lagi angin. Jadi angin itu yang asalnya apa? Lembut, ya. Tapi kalau sudah dikirim sama Allah angin yang sangat kencang, yang asalnya lembut dan bermanfaat, akhirnya apa? Menjadi siksa. Sebab apa? Bukan karena Allah zalim, karena apa? Kemungkaran, ya, kemungkarannya dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi ini adalah janji Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Jadi kalau penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, maka akan dibukakan ya barokah-barokah dari langit, wal ardh, juga dari bumi. Ini janji Allah, pasti Allah akan tunjukkan. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka subhanallah kadzabu, ingkar kepada nikmat-nikmat Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah. Disuruh sholat tidak sholat, ya, disuruh puasa Ramadan tidak puasa Ramadan, disuruh nyari rezeki yang halal, nyari rezeki yang haram, ya, seperti kaum Hud yang tadi disuruh yang enak, yang nikmat, taat kepada Allah, justru mereka tidak taat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzdzab, mereka ini ingkar kepada Allah. Dan apa? Wa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka sekonyong-konyong aku akan mengambil kenikmatan yang sudah aku berikan kepada mereka, akan ambil kanu yaksibun, yang telah mereka peroleh atas yang mungkin hasil perdagangan mereka, hasil usaha mereka, pertanian, ladang dan lain sebagainya, akan diambil sekonyong-konyong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Allah juga ngasih contoh di dalam ayat yang lain bahwasanya laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, sungguh pada kehidupan kaum Saba, ya, fi maskanihim ayah, di dalam tempat tinggal mereka, negeri mereka, di situ ada tanda-tanda Allah. Allah mengasihkan apa? Kenikmatan kepada negeri Saba. Negeri Saba ini luar biasa. Diceritakan di dalam Al-Quran bahwa negeri Saba ini luar biasa. Saking luar biasanya sampai diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti surga.
Jadi negeri Sabah ini kalau menurut ahli tafsir adalah negeri yang paling indah ya, di dunia ini sebelum itu dan setelahnya. Maksudnya tidak ada lagi negeri yang dikasih kenikmatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dimisalkan seperti surga negeri Sabah ini. Maksudnya apa? Sebagai contoh, iki lho, monggo aja wonen iki lho, wis tak kei contoh negeri Sabah, tak kei ya kon tak kei sampai di ayat ini apa? Jannatani an yamin wa shimal. Jadi rumah-rumah mereka seperti di surga, tumbuhannya subur, pemandangannya indah, kehidupannya nikmat, kekayaannya luar biasa karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih contoh sama Allah Subhanahu. Jadi menurut ahli tafsir, negeri Sabah ini negeri yang sangat indah dibandingkan dengan sebelumnya maupun setelahnya, kemudian tidak ada yang lebih indah dari negeri Sabah menurut ahli tafsir, karena Allah sudah mempermisalkan seperti surga. Jadi andai kata sekarang ada tempat yang indah sak dunia ini sekarang cari tempat yang paling indah, maka masih kalah dengan negeri Sabah. Karena apa? Sudah diakui langsung sama Allah Subhanahu wa taala, dicantumkan langsung di dalam Al-Qur'an. Jadi sekeder kalau Anda tempat-tempat ibadah, tempat-tempat rekreasi yang indah-indah, dimanapun tempat, paling apik satunya misalkan, sekalah dengan negeri Sabah. Karena apa? Di negeri Sabah sudah diakui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang belum, tidak ada yang diakui sama Allah Subhanahu. Ada yang paling indah sekarang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tapi kalau negeri Sabah diakui langsung, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Karena ketaatan mereka kepada Allah, mengamalkan seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad SAW harus mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri kita sebenarnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu disanjung sama Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji sama Allah Subhanahu. Apa pujian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umatnya Nabi Muhammad SAW khairu ummah, sebaik-baik umat. Yes. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, langsung dipuji sama Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga umatnya Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah di kitab-kitab sebelumnya, di kitab Taurat, di suhufnya Nabi Musa, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Daud, semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab suhuf kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW bahkan diceritakan di dalam kitab ini ya. Bahwasanya apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang keistimewaannya umat akhir zaman, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa minta kepada Allah supaya apa? Dijadikan umat Nabi Muhammad. Itu saking mulianya umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Al-Qur'an yang langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat ya. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, maksudnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala linnas, di tengah-tengah manusia ini. Kita ini perintahannya Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia ini. Apa? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, yang mana kalian wahai umat Nabi Muhammad ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian ini mencegah daripada kemungkaran. Ini pun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan di situ Nabi Musa alaihissalam melihat umat akhir zaman ini adalah orang yang suka amar ma'ruf. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah, ya Allah, jadikan ini umatku. Jadi kelompok ini, umatnya akhir zaman ini suka amar ma'ruf. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan umatnya Nabi Musa. Apa jawab Allah Subhanahu? La ya Musa, tidak ya Musa. Hum ummatu Ahmad, mereka itu adalah umatnya Nabi Ahmad.
Ahmad maksudnya Nabi Muhammad SAW, karena di suhuf sebelum Al-Quran, di kitab suci sebelum Al-Quran, namanya Nabi Muhammad adalah Ahmad. Jadi nama Ahmad, katanya para ulama, bahwasanya nama Ahmad ini adalah namanya Nabi Muhammad SAW ketika masih di langit, maksudnya ketika belum diutus. Tapi ketika sudah ada di bumi, namanya adalah Muhammad, yang maknanya sama. Ahmad dan Muhammad sama-sama terpuji. Di situ Nabi Musa kepingin umatnya kayak umat yang akhir zaman, yang suka amar ma'ruf, nyuruh-nyuruh mengajak-ngajak kepada kebaikan. Karena apa? Karena Bani Israel gak mau ngajak-ngajak kebaikan. Makanya sumpah Nabi Musa. Delok lihat seperti itu ciri-ciri umat akhir zaman. Akhirnya Nabi Musa kepingin umatnya seperti itu. Hanya katanya Allah, tidak, itu umatnya Ahmad, Nabi Ahmad, ya Nabi Muhammad SAW. Lantas urutan berikutnya, ya, Nabi Musa melihat umatnya akhir zaman ini apa? Tanhauna 'anil munkar. Mereka ini suka mencegah kemungkaran. Akhirnya apa? Melihat Bani Israel ini nggak mau mencegah kemungkaran, justru mengamalkan kemungkaran. Bani Israel. Jadi Bani Israel ini mengamalkan kemungkaran. Nabi Musa pusing dan melihat ciri-ciri umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah suka nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Lantas doa lagi sama Allah, ya Allah, jadikan mereka ini adalah umat benda. Ya Musa, ini adalah umat Ahmad. Sampai berikutnya adalah apa cirinya umat Nabi Muhammad SAW? Mereka suka berjihad fi sabilillah. Mereka suka menjaga daripada kemurnian agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngudik-ngudik agama. Lah sampai ngudik agama wani perangi sisan. Itu cirinya Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa pun minta kepada Allah supaya dijadikan umat beliau, karena Bani Israel itu ya nantang-nantang kok. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Bani Israel ini ketika diajak untuk memerangi Fir'aun sama Nabi Musa, sebelum diajak Nabi Musa alaihissalam untuk memerangi Fir'aun, itu Bani Israel nantang-nantang sama Nabi Musa. Ya Musa, ayo perang sama Fir'aun. Mungkar ini, Fir'aun sudah mengaku Tuhan, ayo kita perangi. Begitu ada ajakan seperti itu dari umatnya, Nabi Musa masih menunggu perintah dari Allah. Begitu perintah perang sudah turun kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memerangi Fir'aun, disampaikan sama umatnya, kepada umatnya oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai umatku, ayo sekarang sudah turun perintah perang, ayo kita perang memerangi Fir'aun. Apa jawabnya Bani Israel? Ya Musa, wahai Nabi Musa, kalau kau mau perang wis. Aku tak tunggu yang gini ambil keluarga. Ikut cirinya dari Bani Israel. Pertama minta ngajak-ngajak untuk perang, tapi begitu turun perintah perang, mereka justru gembosi, tidak mau berperang. Nabi Musa begitu melihat ciri-ciri umat terakhir akhir zaman ini suka jihad fisabilillah untuk mempertahankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, jadikan umatku, ya Allah. Jadikan umatku. Tapi jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap hum ummatu Ahmad. Mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang suka membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo diodik umat Islam ini, lek diodik titik jihad fisabilillah. Itu ciri dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Amar ma'ruf nahi munkar, kemudian jihad fisabilillah, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Terus kalau agama diode-ode, maka siap untuk berjihad fisabilillah. Semoga kita ini termasuk dari ciri-ciri dari umatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan apabila ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk perang membela agama Islam, kita siap untuk mempertahankan agama kita. Dari jiwa maupun raga kita pertaruhkan untuk menjaga daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua, keluarga kita dan seluruh umat Islam, semoga termasuk dari ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bitul niyyah salihah wa ala hadratin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.